Sedikit pemberitahuan kepada pemuda Pandeglang dimanapun berada, dibaca peraturan daerahnya. Pokoknya semoga sukses lah untuk kedepannya ya Amin, Kak, amin. amin. Pokoknya Kak Abu Rijal Syifa. Halo. Oke, kakak tuh biasa dipanggil apa nih sama teman-teman? Biasa dipanggil Abu. Abu ya, bukan Kak Rijal atau Kak Syifa? Dulu Rijal. Itu pas kapan tuh? SMP, SD atau? SMA sampai kuliah semester 5. Kalau SD atau SMP-nya? SD pernah dipanggil Aan. Waduh, dari mana ya? Jauh kan? Dari mana itu? Jauh kan? Gak tahu itu kadang-kadang. Abu Rijal Syifa, nggak ada huruf N padahal ya. Iya, Biasanya teman-teman Aan. dekat itu ya, yang Iya, kayak gitu. bener. Berarti ada, kalau misalnya dipanggil Aan, udah tahu nih, oh perkumpulan Iya, ini. tapi kayaknya di Pandeglang di Banten nggak bakal ada yang manggil Aan. Di mana itu berarti? Di Makassar. Oh, pernah ke Makassar? Pernah 13 tahun. Waduh, lama juga ya. Iya, lama. Dari Berarti- Orok. Berarti Aan, Abu, Rijal. Iya. Tapi kalau Syifa nggak ada ya? Aan, Rijal, Abu. Nah, Syifa ada. Ada juga. Ada, cuma orang tertentu saja. Orang tertentu. Aku Siva, namaku adalah Siva. Jangan panggil aku anak kecil, Bapak. Panggil aku Irfan Lontong. Berarti kalau sekarang yang dipanggilnya lebih banyak Abu, Abu, ya? ya, Abu. Oke. Kak Abu ini sekarang tinggal di mana nih, Kak? Tinggal di Kecamatan Kadohejo, Kabupaten Pandeglang. Pandeglang. Tahu pemandian air panas Cisolo nggak? Oh iya, iya. Nah, itu di Desa Sukamanah. Aduh, itu banyak banget itu ya, dari luar kota juga sering datang ke situ. Banyak, ada tempat wisata lah di situ kan. Iya. Berarti di Pandeglang ya. Pandeglang itu dari dulu atau Pandeglang dari Aliyah kelas 1. kelas 1? Berarti kalau tempat lahirnya bukan di Pandeglang ya? Bukan, di Ujung Pandang. Ujung Pandang tuh di Jauh dari pandangan dekat di hati. Aduh. Berarti bukan ini ya, bukan. Ujung Pandang itu di Sulawesi Selatan. Iya, iya, oke. Oke, berarti lahirnya bukan di Pandeglang, Bukan. tapi dari kecil itu emang udah di Pandeglang ya. Ya, orang tua asli Pandeglang. Oke, tadi di ke Makassarnya itu pas. Dari lahir. Oh ya, oke. Oke. Kak Abu ini sekarang tinggal di Pandeglang. Kalau dari yang saya dengar nih, Kak Abu tuh orangnya sekarang jadi pemuda yang sibuk ya. Sibuk banget, Sibuk tidur. banyak kegiatannya kan. Iya, kayak Kak Agus sibuk tidur ya. Iya ya. Aduh, disenggol deh. Berarti kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan sekarang nih apa sih? Oh iya. Kesibukan setahun belakang ini fokus beresin kuliah yang pertama ya. Yang kedua memang aktif di beberapa organisasi, baik di organisasi kepemudaan maupun di Ormas gitu ya. Di Ormas. Oke. Tapi kalau partai belum. Oh, belum. Nah, paling aktif mungkin di 2 organisasi ya. Yang pertama ada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Yang kedua ada di Perkumpulan Pelaku Seni Budaya Indonesia. Nah, Itu yang mana yang nasional? dua-duanya nasional. Dua-duanya itu. nasional ya. Oke, maaf. Berarti itu organisasi yang mengarah ke tadi KNPI itu mengarah ke Kepemudaan. kepemudaan Nah, ya. Kalau yang satunya kebudayaan. Kebudayaan dan seni. Kak, kakak itu kan tadi tinggal di Pandeglang ya. Di Pandeglang. Pandeglang. Dengar-dengar ya, di Pandeglang tuh ada kayak forum baru gitu nggak sih? Iya kan? Forum apa nih? Tempat berkumpulnya apa? Iya, kepemudaan juga kan. Kepemudaan ya, benar-benar. Iya, kemarin bersama 5 kawan yang lain kita mencoba untuk menggagas satu forum. Forumnya itu kita kasih nama Forum Muda Pandeglang Maju. Forum Muda Pandeglang Maju. Nah, Forum Oke. Muda Pandeglang Maju. Berarti itu forum yang bergerak di apa sih Kak sebenarnya? Itu adalah forum yang fokus bergerak di bidang kepemudaan. Nah, kalau kita bicara kepemudaan, menurut undang-undang berarti warga negara Indonesia Ya, yang berumur 16 sampai dengan 30 tahun. Oke. Umur berapa? 20 tahun Oh, sekarang. masih pemuda berarti kan? Masih Belum pemuda tua, ya? belum. Pemudi. Masih pemudi. Iya, oke.
kita fokus di situ. Dan ini mungkin sifatnya kedaerahan. Forum Muda Pandeglang Maju ini sifatnya forum tempat berkumpulnya, tempat berdiskusinya, tempat melahirkan ide dan gagasan generasi muda yang ada di Pandeglang. Berarti pemuda-pemudi yang ada di Pandeglang ya, yang berdomisili Pandeglang itu siapapun bisa masuk ke dalam Bisa forum dengan sangat. Kita juga baru seminggu yang lalu Apanya tuh? membuat forumnya. Oh, baru seminggu ya. Seminggu yang lalu sama Kak Agus juga itu sebenarnya. Oh iya. Terus? Kita buat forumnya ini sebenarnya dalam rangka bagaimana caranya forum ini bisa menjadi tempat berkumpulnya generasi muda yang katanya generasi yang memiliki wawasan, yang memiliki ilmu yang mumpuni gitu kan. Dan juga katanya generasi yang memiliki semangat tinggi. Iya, karena masih muda. Masih kan? muda. Makanya kami berharap di forum ini teman-teman muda bisa berkumpul, merealisasikan ide dan gagasannya bareng-bareng, kemudian menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Oke. Berarti daripada pemuda-pemudi di Pandeglang itu banyak yang main gak jelas gitu ya, makanya dibentuknya forum itu untuk menjadi wadah ya, untuk saling bertukar pikiran atau yang tadi kakak bilang itu ya. Berarti lebih ini ya, kayak untuk khususnya tuh anak muda ya, Anak muda. pemudi. Tapi orang tua kalau mau masuk juga nggak apa-apa, kalau merasa masih muda gitu kan. Oh iya. Kalau merasa masih muda berarti boleh ya, siapapun berarti nggak ada keterbatasan ya. Kalau secara aturan pasti dibatas. Oh. Cuma ketika ada orang yang pengen diskusi masih kita ngalah-ngalahin kan iya, gitu. Iya. Ya, cuma kita kan generasi muda tetap harus mengambil ilmu dari generasi yang sebelumnya. Iya. Bukan generasi tua ya, generasi sebelumnya. Yang terdahulu. Berarti kan kalau untuk keseluruhan ada ini nggak sih? Maksudnya buat gabung ke forum itu tuh ada kayak khusus gitu tuh. Maksudnya yang melatar belakangi kayak harus ini, harus itu gitu. Oh iya. Yang melatar belakangi terbentuknya forum ini. Bukan. Atau bagaimana? Misalnya ada iya, syarat apa? Syarat khusus? Oh enggak. Iya, syarat khusus. Syaratnya yang penting dia orang Pandeglang dan masih muda. Nah, masih muda itu berarti kita legal standingnya atau aturan hukumnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Nah, itu tentang kepemudaan warga negara Indonesia yang berumur 16 sampai 30 tahun. Lebih dari 30 tahun berarti bukan pemuda lagi gitu. Bukan pemuda lagi ya. Kalau lihat undang-undang kan gitu. Iya, itu berarti diterapkan juga Diterapkan, pasti kita terapkan. Gitu. Oke, berarti batasnya sampai 30 lah ya. 30 Tapi tahun. kalau yang lewat dari 30 kalau misalnya mau berdiskusi juga dibuka ya. Boleh. Tetap ya, Tetap. boleh. Nggak Nanti ilmunya dari mereka, kita yang nyerap. Oh kan, iya, gitu. iya. Dari itu tuh Kak, yang tadi KMPM ya? FMP. Oh, FMPM. Maaf. Itu Coba kasih kopi. iya, aduh. Itu apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak menggagas itu sendiri gitu? Oh iya. Yang melatar belakangi adalah perbedaan. Perbedaan? Perbedaan begini. Pemuda pasti punya latar belakang yang berbeda. Iya. Entah itu latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, latar belakang organisasi, dan latar belakang yang lain. Iya. Di forum ini kami mencoba untuk mentransformasikan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk bermanfaat kepada diri sendiri dan bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Nah, jadi kami berharap di forum ini nanti menjadi tempat diskusi kita, menjadi tempat kita untuk melahirkan ide dan gagasan dari berbagai perbedaan yang ada di kepala dan lain-lainnya, sehingga manfaatnya buat kita semua nanti di Pandeglang pemuda-pemuda dan khususnya untuk daerah Pandeglang. Jadi yang melatar belakangnya adalah perbedaan saja. Perbedaan. Bagaimana perbedaan ini, entah itu perbedaan pola pikir, perbedaan latar belakang, di forum ini kita satukan. Berarti kalau udah masuk ke forum itu nggak ada lagi latar belakang yang Nggak ada, lain. kita semuanya Satu pemuda ya? Pandeglang, satu kedaerahan, dan kita maju ke provinsi, ke pusat juga dengan Pandeglang gitu. Oke. Kita bela apapun kita berikan untuk Pandeglang, yang penting Pandeglang bisa maju kan gitu. Iya. Dan kami juga mengajak teman-teman yang benar-benar asli Pandeglang, yang hari ini mungkin ada di Serang, ada di Cilegon, atau ada di luar Banten gitu, untuk bareng-bareng berdiskusi di forum muda Pandeglang Maju ini. Karena kita tahu juga di luar sana, di luar Pandeglang sendiri, baik itu sekarang di Serang, di Cilegon, di Tangerang, dimanapun berada, anak muda Pandeglang itu ada.
anak muda Pandeglang itu punya talenta sebenarnya Oke. yang belum terlihat di mata orang Pandeglang. Cuma belum terkumpulkan saja, mereka belum pada balik ke kampung. Oh iya. Nah, iya. kan Iya. bayangkan ketika mereka yang punya potensi di luar sana ingin kembali ke Pandeglang, mereka nggak punya tempat untuk balik. Artinya ketika mereka balik ke Pandeglang, gue harus kemana nih tempat berkumpul supaya gue bisa menyalurkan ide yang punya, ide iya, yang gue iya. punya, gue bisa menyalurkan ilmu gue punya, kan gitu. Kadang-kadang banyak teman-teman yang aktif kuliah di Serang, kan gitu. Iya. Setelah lulus balik ke Pandeglang, mereka bingung, gue di Pandeglang mau ngapain? Iya. Akhirnya mereka jadi Nyari kayak kerja nggak ada promosi. kerjaan kan gitu. Iya. Kira-kira ada karya apa yang bisa mereka laksanakan ketika balik ke Pandeglang? Nah, di forum ini kami mencoba membuat formulasi-formulasi yang sedemikian rupa sehingga teman-teman kita yang jauh di sana ketika pulang ke Pandeglang ada sesuatu karya yang bisa dibuat bareng-bareng, kan begitu. Pokoknya dengan berbagai latar perbedaan lah gitu. Oke. Salah satunya sehingga forum ini dibuat. Berarti pokoknya buat lebih kegiatan yang lebih positif lah ya untuk Nah. kemajuan Kota Pandeglang. Kabupaten Iya, Pandeglang. Kabupaten Pandeglang itu Iya, sendiri ya. Iya, benar. Pendirinya siapa sih Kak kalau boleh tahu? Kan baru seminggu sebelum Iya, seminggu iya. ini ya. Kalau bahasa pendiri berat ya. Iya, aduh. Berat. Jadi kita harus bangun dari awal benar-benar ya. Iya. Mungkin lebih ringan inisiator ya. Oh iya, Nah, benar. yang Oke. menginisiasi forum ini, tempat berdiskusi berkumpul ini untuk anak muda Pandeglang ini ada 6 orang. Ada 6 orang. 6 orang. Saya pribadi, kalau saya joki lah gitu ya, Oh, sopir, iya. Oke. sopir gitu. Ada saya, Abu Rizal Siva, kemudian ada kakak Agus tuh, nih, Kak Agus. kakak Agus, Oke. ada kak Agus Salim, kak Agus Salim, kemudian ada lagi kak Syafaat, kak Ahmad Syafaat, Iya. itu aktif sekarang di himpunan mahasiswa Mat Anwar Provinsi Banten ya, bukan Banten. Dia ketuanya ya. Iya. Kemudian ada juga kakak Dani. Nah, kakak Dani ini presiden mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Oh. Kemudian ada lagi kakak Robi. Nah, kakak Robi ini sekretaris jenderal Pelaku Seni Budaya Indonesia. Oke. Ada lagi kakak siapa itu? Belum. Kakak Owi. Nah, kakak Owi. Owi. Ada kakak Owi Sahowi Buhori Denata. Ini aktivis HMI juga dia, kemudian mantan presiden mahasiswa STKP Syekh Mansur. Ada 6 orang tuh ya, udah saya 6 sebutkan orang, ya, iya. 6 orang. Dalam membentuk ini kan pasti prosesnya panjang nih Kak. Oh enggak panjang. Oh enggak. Enggak panjang. Waduh. Mau tahu enggak prosesnya gimana? Gimana? Kumpul, dia aja enggak ikut nih prosesnya. Agus. Dia via phone kan. Kita ngopi bareng kan. Bertukar pikiran gitu kan, saling curhat gitu kan, punya masalah masing-masing kan. Iya. Udah gimana solusinya, udah buat forum gitu kan. Nah, gitu. Sederhana sebenarnya. Sederhana banget Jadi ya. ketika sudah satu frame, sudah satu visi, satu misi gitu kan, apapun sebenarnya gampang kan gitu. Selesai di satu meja, selesai kan gitu. Begitu kira-kira. Itu- Yang susah itu kalau perbedaannya terlalu terbelit-belit kan gitu. Oh, iya. Tapi ngumpul, ngopi kan, ngerokok sebentar, makan bareng, selesai itu. Jadi itu barang. Jadilah forum ya. Jadi Jadi awalnya tuh saling curhat aja nih. Saling curhat. Permasalahannya Iya. akhirnya dicari titik tengahnya, terbentuklah forum iya, ini. ada yang punya utang curhat kan gitu. Oke. Kalau untuk saat ini keanggotaannya udah Masih baru. masih baru. Ke depan kami berharap memang ekspektasinya ya. Iya. Ke depan banyak anak-anak muda yang tertarik masuk di forum ini. Kita buat semenarik mungkin, sedemikian mungkin, di mana forum ini benar-benar bisa mengasah minat, bakat, serta potensi anak-anak muda yang ada di Pandeglang. Tidak toh perihal membahas tentang politik, tidak. Kita juga akan fokus bagaimana mengembangkan UMKM, kewirausahaan gitu kan, dan potensi-potensi yang lain yang ada di mereka kan gitu. Tentunya dengan kerjasama, collaboration dengan berbagai organisasi yang lain, kolaborasi dengan berbagai lintas sektor yang lain begitu. dalam forum itu udah terbentuk ketua atau Nggak ada ketua, semuanya ketua. belum ya? Nah. Oh benar. Oke. Berarti semua itu leader ya? 6 orang itu nanti semua presidium itu. Nanti ada bidang-bidangnya. Ada ya. Nah, mungkin. acara pertama kita nanti besok. Besok Ah. apa tuh? Seminggu dibentuk, besok udah acara kan? Besok kita ada diskusi publik, kita bahas Jaka Mantul. Oh,
Nggak tanya lagi apa tuh Jaka Mantul. Apa itu? Jelasin boleh? Oke, Jaka Mantul itu sambil promosi akhirnya ya kan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, Jaka Mantul itu adalah salah satu program, fokus program pemerintahan Kabupaten Pandeglang di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Haji Irun Narulita dan Bapak Haji Tantono Warsono Arban, Kak Agus. Itu adalah salah satu program prioritasnya. Jalan Kabupaten Mantap Betul. Nah, jadi 2022 sampai dengan 2024 nanti 3 tahun ke depan Pandeglang benar-benar fokus membangun jalan kabupaten. Supaya masyarakat yang tadinya komen jalan jelek nanti nggak komen lagi kan kalau jalannya sudah bagus kan gitu. Karena memang masalah klasik dari tahun ke tahun itu pembangunan adalah jalan. Di semua anggaran itu banyaknya fokusnya ke situ. Dengan harapan ke depan ekonomi masyarakat dapat lebih sejahtera ketika jalannya sudah bagus begitu. Berarti kegiatan untuk besok itu berdiskusi terkait itu ya? Iya, Terkait bagaimana itu. tingkat urgensinya ke depan jalannya. Kalau menurut forum itu kayak atau menurut kakak sendiri itu persoalan tentang kepemudaan di Pandeglang itu gimana sih kak? Persoalan tentang pemuda di Pandeglang ya, Iya. kompleks sih, ya, kompleks. Kalau kita lihat data statistik ya dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang 2018, jumlah pemuda, kalau kita mengacu tadi kepada undang-undang, Ya. dari umur 16 sampai 30 tahun, itu ada sekitar 270.000 orang pemuda, Pemudanya? 270.000. Oke. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Banyak banget. Nah, permasalahannya tercover nggak kira-kira gitu pembinaannya 270.000 orang ini? Bisa dipastikan nggak mereka sekolah semua? Iya. Bisa dipastikan nggak mereka dapat pendidikan semua? Bisa dipastikan nggak mereka punya kerjaan semua? Siapa yang bisa Iya, memastikan? nggak ada yang bisa memastikan. Jadi sebenarnya persoalan pemuda, jika kita bicara soal persoalan pemuda di Pandeglang adalah persoalan produktivitas. Sampai di mana tingkat produktifnya pemuda-pemuda yang ada di Pandeglang hari ini. Pemuda yang berumur 16 sampai 30 tahun, Iya. mengukur tingkat produktivitasnya kita juga masih bingung sebenarnya. Persoalannya di situ. Bisa tidak kita ukur tingkat produktivitasnya? Lantas bagaimana solusinya? Ini berat kan? Iya. Harus Ini dipikirin berat. juga Harus kan? dipikirin juga. Nah, jangan sampai kita dihadapkan dengan bonus demografi. Bonus demografi itu di mana jumlah angkatan muda, angkatan kerja lebih banyak daripada jumlah angkatan yang tua Iya. atau angkatan yang bukan tidak bekerja kan gitu. Bonus demografi luar biasa. 270.000 orang ini jika tidak dibeli dengan baik akan menjadi musibah. Iya. Akan menjadi musibah. Bayangin 100.000 aja dari 270.000 orang ini tidak punya kegiatan. Ngapain mereka di rumah? Belum jelas. Belum ya, jelas. berarti. Nggak tahu, mungkin main HP aja Iya. kan gitu. Main aja nongkrong-nongkrong. Nggak tahu cuma main gerambol aja kan Iya. gitu. Nggak tahu mungkin ada yang melakukan tindak pidana, kita nggak tahu Iya. kan gitu. Tapi hal itu terjadi di lapangan kan gitu. Iya. Karena kita belum bisa memastikan bagaimana caranya agar pemuda kita di Pandeglang ini punya kegiatan yang positif semuanya. Dalam artian produktivitasnya sampai di mana semuanya. Itu sebenarnya persoalannya. Maka hari ini Pandeglang mencoba menjawab itu dengan merealisasikan atau membuat yang namanya peraturan Bocor ya. motor. Bocor suaranya. Gitu ya. Kayak nama lah. Ikutan. Kita belum bisa mengukur sampai di mana tingkat produktivitas pemuda-pemuda kita hari ini. Kemudian makanya hari ini lahirlah di Pandeglang yang namanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan nomor 2 tahun 2021. Baru tahun ini diketok palu. Kan? Nah, itu peraturan daerah yang baru di mana sebenarnya di peraturan daerah itu sudah jelas bagaimana peran pemuda gitu. Bagaimana fungsinya kan gitu. Dan bagaimana peran pemerintah juga dan dunia bisnis di situ. Ya, sudah benar-benar tercantum, termaktub dalam peraturan daerah ini. Nah, tinggal ke depan memang bagaimana kolaborasi kita bersama-sama semuanya, elemen pemuda, benar-benar mewujudkan apa yang ada di dalam perda ini.
karena tidak mudah. Nah, sedikit pemberitahuan kepada pemuda Pandeglang dimanapun berada, dibaca peraturan daerahnya Iya, karena tentang banyak yang masih penyelenggaraan belum tahu pemudaan. juga ya. Nah, masih banyak juga yang belum tahu karena memang perda itu sekarang tahap sosialisasi gitu tahun ini. Nah, tahun ini. Bahkan di perda itu termaktub juga bahwa pemerintah daerah wajib menganggarkan 2% dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk kegiatan kepemudaan. Oke. Kalau 2,6 triliun kali 2% berapa coba dihitung? Aduh, berapa Bingung. tuh? Nah, itu sudah diatur semuanya kan gitu. Tinggal bagaimana nanti peran kita semua, organisasi kepemudaan, mahasiswa dan teman-teman yang lain untuk kolaborasi mewujudkan cita-cita yang ada dalam perda ini. Karena menurut saya pribadi semuanya sudah tercantum di situ. Berarti ngomong-ngomong tentang peran nih, menurut kakak peran atau peran dan kiprahnya seorang pemuda di Pandeglang itu gimana sih kak? Mungkin begini ya, apa yang harus dilakukan pemuda di Pandeglang gitu ya? Iya. Oh gitu. Peranannya. Perannya apa gitu? Iya. Tapi jangan salah, negara ini bisa merdeka karena ada pemuda, Iya. karena ada orang tua. Iya, semuanya ada campur tangannya. Ada campur tangannya. Ada pemuda yang nakal, Ada pemuda yang nakal dengan ide, gagasan dan keberanian. oh iya iya. Kan gitu. Ada orang tua yang bijak dengan nasihat, harta dan lain-lainnya. Gitu. Oke. Sehingga Indonesia bisa merdeka kan? Iya. Nah, begitu. Pernah mikir nggak Apa tuh? Indonesia pertama merdeka uangnya dari mana? Iya juga ya. Iya, nggak usah dipikirin. Kok bisa ya gitu? Untuk operasional mereka sehari-hari mengurus negara dari mana uangnya? Pernah berpikir nggak? Enggak Iya, kan? iya. Iya, Sekarang usah. jadi mikir. Jadi mikir kan? Waduh. Ya, karena ada peran tadi, ada peran anak muda, ada peran orang tua di situ. Nah, bicara di Pandeglang, bagaimana sih sebenarnya peran anak muda sehingga bisa membawa Pandeglang ini menjadi kabupaten yang lebih maju dan sejahtera ke depan? Dibutuhkan kolaborasi, Kolaborasi antara kerjasama pemuda dengan antara pemuda dan pemuda. Oke. Pemudanya harus bersatu, Oh iya. harus bareng-bareng, seirama dan sevisi. Kalau semuanya ingin jadi leader, sulit. Susah ya. Sulit. Nggak mungkin kan satu orang punya dua kepala. Iya. Ngeri kan? Iya. Harus bersatu, bareng-bareng, kolaborasi. Kira-kira Pandeglang mau dibawa kemana? Hari ini kita di Pandeglang punya 5 kawasan industri besar sesuai dengan perda RT RW. Ada 5 kecamatan. Nah, dengan harapan ke depan pemuda-pemuda dapat kolaborasi mewujudkan 5 industri besar ini benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Intinya kolaborasi. Kolaborasi ya. Kolaborasi peran hari ini. Kalau kita bahas tentang peran pemuda semuanya tahu. Agen of change, agen of kontrol sosial segala macam semuanya tahu. Semuanya pasti tahu. Karena di Google juga itu banyak. Banyak Kan ya. gitu. Tapi setidaknya satu hal yang benar-benar jarang dilakukan, kolaborasi. Kolaborasi contohnya antar organisasi harus collab. Iya. Organisasi dengan dunia usaha harus kolaborasi. Organisasi dengan pemerintahan harus kolaborasi dan bersinergi. Kalau tidak, nggak bisa. Berarti antara pemuda satu dengan pemuda lainnya itu harus berkolaborasi Kolaborasi. Contoh di desa. ya. Oke. Nih, bicara paling bawah aja dulu ya. Iya. Pemuda desa ada yang namanya Karang Taruna di situ. Ya. Karang Tarunanya kalau tidak bisa kolaborasi dengan pemerintahan desanya, dengan dunia usaha di desanya, itu tidak akan maju pemudanya. Gak mungkin kan bergerak sendiri. Iya. Nah, tapi kadang-kadang ada saja yang ego gitu kan. Yang ego merasa bisa menjalankan ini sendiri. Padahal tidak bisa. Toh Indonesia jadi negara juga semuanya kalau kolaborasi. Iya. Karena bersatu ya. Bersatu gitu. Sama ketika ingin maju Pandeglang, pemimpinnya harus bisa menyatukan orang-orang yang ada di dalamnya. Oke. Pemimpinnya harus bisa merangkul orang-orang yang ada di dalamnya. Kaum tua, kaum muda semuanya harus dirangkul. Agar mempunyai visi dan misi satu ya. Nah, yang sama gitu. Oke. Kalau visinya lain-lain kan susah. Gitu. Susah ya. Susah kita. Omongan orang biarin lah kan gitu. Iya. Tapi kalau untuk di pemerintahan di Pandeglang itu mendukung nggak sih sama pergerakan pemuda di Pandeglang? Sejauh ini sangat mendukung. Mendukung Kenapa saya bilang sangat mendukung? Dengan lahirnya Perda Pemuda ya? nomor 2 tahun 2021 ini adalah bukti dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah kepada Pemuda. pemuda-pemuda. Karena nggak mungkin mereka
nggak mendukung, toh perdanya lahir. Iya. Kalau Berarti mereka udah buat memikirkan. perda, berarti mereka membuat regulasi untuk pemudanya, sehingga ada track yang jelas pemuda kedepannya seperti apa. Nah, perda itu kan kemarin diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Pandeglang dan disetujui juga oleh Bupati Kabupaten Pandeglang. Artinya kan pemerintah memikirkan Tentang kepemudaan itu. tentang kepemudaan. Mereka juga memikirkan pemuda kita punya kemana ini arahnya. Kalau regulasinya nggak ada, nggak jelas juga nanti kebantunya gimana. Nah, karena mereka memikirkan, akhirnya lahirlah perda ini. Nah, bayangin kalau mereka tidak memikirkan, nggak bakal ada. Nggak bakalan perda. ada. Karena di pikiran aja enggak kan. Iya, karena dipikirin aja enggak gitu. Jadi sejauh ini baik, tinggal kembali kepada pemudanya. Iya. Pemudanya mau tidak berkolaborasi gitu. Berkolaborasi pemuda antara pemuda, pemuda dengan pemerintah, pemuda dengan dunia usaha. Karena ini harus sinergi, segitiganya harus bersinergi. Pemerintah, organisasi pemuda, dunia usaha. Kalau tidak sinergi, nggak bisa Pandeglang maju itu. Harus sinergi. Nggak ada yang namanya ceritanya Indonesia bisa merdeka kalau nggak gotong royong kan? Iya. Nggak bisa. Nggak mungkin kalau bisa merdeka cuman karena satu orang. Nggak bisa. Pasti ada banyak orang kan Iya. yang bersatu gitu. Begitu. Oke. Dan saya nggak bisa hidup tanpa dia kan gitu. Gitu Aduh. aja sebenarnya. Dia siapa tuh? Oke. Gitu. Sangat mendukung bahkan setiap kegiatan saya rasa pemerintah daerah selalu mensupport. Kalau ada konfirmasi ya, ada konfirmasi dan ada kolaborasi. Nah, kalau misalnya nggak ada konfirmasi, nggak ada kolaborasi, atau gimana mau disupportnya? Iya. Kan gitu. Saya rasa pemerintah Pandeglang sampai hari ini sangat mensupport kegiatan pemuda. Tinggal pemudanya maunya kayak gimana. Berarti selama pemudanya lebih terbuka juga sama pemerintahannya, Sama semuanya. sama semuanya. Tidak hanya pemerintahan, harus terbuka dengan semuanya, dengan masyarakat, dengan pemuda, dengan pemerintah, dengan dunia usaha, harus terbuka gitu. Pemerintah akan mendukung secara penuh. Mendukung, apalagi kegiatannya positif, nggak mungkin tidak. Iya. Nggak mungkin tidak. Karena pasti pergerakan atau itu untuk kemajuan Pandeglang itu sendiri Nah, kan. itu. Balik lagi nih ke tadi forum muda Pandeglang maju ya. Itu kan kakak nih sebelum, walaupun tadi prosesnya cepat ya, cuman curhat terus tiba-tiba kita mencari solusi bersama, akhirnya terbentuklah forum itu. Tapi pasti ada visi tertentu kan, Oh ada ya, visinya. ada. Ya, kalau kita bicara visi, tentunya pasti punya visi. Tidak mungkin kita buat suatu perkumpulan atau satu forum tanpa visi. Sederhana sekali visinya, bahkan mungkin ada di setiap organisasi. Visinya terwujudnya generasi emas Pandeglang yang berakhlakul karimah, terampil, berkarakter, dan terdepan menuju Pandeglang maju dan sejahtera. Berat kan? Berat. Berat kan? Tapi insya Allah bisa lah ya. Bisa, Terbentuk. insya Allah Pasti bisa. sih. Kalau Bisa. misalnya tadi itu pemudanya saling gotong royong ya, saling gotong royong. bersatu. Ya, ke depan mungkin kita juga bareng-bareng menanamkan leadership kepada generasi muda. Jiwa kepemimpinannya bagaimana, kemudian bagaimana pengembangan sumber daya manusia pemuda itu sendiri, dari pendidikan dan lain-lain gitu. Kewirausahaannya seperti apa, jiwa sosialnya seperti apa, ke depan kita kerjasamakan dengan baik. Tadi visinya kan udah dikasih tahu tuh, Iya. mengarah ke pemudaan yang lebih maju, lebih terbuka pemikirannya, lebih berakhlak yang lebih baik gitu ya. Oke. Sejauh ini kan karena masih baru kan, Ya. masih seminggu ya, seminggu. Seminggu. Dan besok ada kegiatan pertama ya, pertama kalinya mungkin masih banyak pemuda-pemudi di Pandeglang yang belum tahu forum ini kan. Ya. Pokoknya kedepannya semoga pemuda-pemudi Pandeglang itu lebih terbuka untuk lebih bersosialisasi ya, Iya. dan lebih mengetahui adanya forum ini sehingga Ya. mereka Enggak bisa juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi kita berharap agar bisa dong. Iya, bisa. Karena biar mereka bisa mengikuti kegiatan yang lebih positif Iya. gitu. Karena kalau permasalahan apapun juga bisa diselesaikan dengan berdiskusi kan. Benar. Ya, jadi di forum ini banyak pemuda-pemudi yang bisa mendiskusikan permasalahannya terkait apapun itu, nggak melulu tentang politik kan tadi. Tentang cinta juga boleh. Boleh kan? Oke.
Iya Kak Agus Konsultasi. konsultan cinta. Iya. Oke. Kan ente BKI bos konsulting. Ya pokoknya semoga pemuda-pemudi di Pandeglang itu pindah dari titik apa ya, nyaman ya gitu tuh, lebih bersosialisasi, lebih banyak bergerak, lebih banyak berdiskusi dengan orang lain gitu, terutama masuk ke dalam forum ini kan. Apalagi forum ini terbuka lebar untuk siapapun kan, nggak ada yang syarat khusus yang melatar belakanginya gitu, semuanya bisa masuk dan semua bisa berdiskusi tentang apa aja gitu kan. Karena ini masih seminggu dan besok masih kegiatan pertamanya, pokoknya semoga sukses lah untuk kedepannya. Ya Kak, amin. Pokoknya Ya kalau gue boleh terakhir. Kan kalau misalkan semua pemuda Pandeglang boleh masuk, satu ini Apa? LGBT boleh masuk kan? Nanti kita ubah. parah ya. Enggak, LGBT kan penyakit. Iya. Itu penyakit dan setiap agak penyakit. kasar sih kalau nyebut penyakit. Apa? Kelainan. Aduh, ya itu mungkin orientasi Abnormal gitu ya. yang berbeda aja sih. Oh iya. Kalau LGBT boleh masuk nggak? Hah? LGBT boleh masuk nggak? Kita gimana taunya kalau dia LGBT apa bukan, bos? Sekarang nggak kelihatan loh LGBT mana yang suka perempuan sama perempuan. Berarti dibolehkan? Hah? Berarti dibolehkan? Nanti dipikirin kan. Enggak dia. Dia suka sama cowok. Aduh, bahaya. Apa indikatornya? Karena nggak punya pacar gitu. Ya pokoknya dalam forum ini kedepannya pasti akan lebih berkembang ya, bahkan akan lebih berkembang dan pasti bakal terpikirkan juga peraturan-peraturan lain yang pastinya untuk memajukan forum ini sendiri kan. Oke Kak, coba dong tolong kasih tahu ke pemuda-pemuda, khususnya untuk masyarakat Banten, pemuda Banten, harapan-harapan Kakak sendiri nih atau forum itu untuk pemuda Banten tuh apa? Oke. Harapannya sederhana sih. Apa tuh? Sederhana. Saya ingin pemuda di Banten bersatu. Jangan ketawa Kak Agus. Untuk bersatu aja. ya. Bersatu dalam segala hal. Walaupun sulit. Tapi pasti Tapi bisa. Iya. Bisa. Tahu Sumpah Pemuda? Tahu. Ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes dan Yong yang lain. lainnya. Nah, bersatu dalam satu konferensi Sumpah Pemuda, melahirkan gagasan Sumpah Pemuda. Iya. Sejarah bagi bangsa Indonesia, bahwa pemuda bisa bersatu dan bareng-bareng mewujudkan bangsa Indonesia. Nah, harapan terakhirnya sih itu, agar pemuda Banten bisa bersatu, ke depan bisa bersama-sama membangun Banten. Itu saja. Tidak ada perpecahan. Yang paham pasti paham, yang nggak paham pasti bingung ya kok bersatu lagi. Itu paling. Dan adapun harapan forum muda Pandeglang maju ke depan sangat banyak sekali, tidak bisa dikupas satu persatu di sini karena itu masih secret. Kalau kata Kak Agus, setidaknya forum muda Pandeglang maju ini akan bermanfaat untuk kalangan muda Dan kemajuan Pandeglang. dan kemudian Pandeglang tentunya. Jangan salah, nanti sampai tingkat kecamatan pun ada ini. Nggak tahu sampai tingkat desa juga kayaknya ada kan gitu. Manfaatnya maksudnya. Oh iya. Gitu. Pokoknya semoga harapan-harapannya bisa terkabul ya. Ya. Oke Kak, makasih banyak nih Kak udah nyempetin hadir ke sini. Iya. Di tengah-tengah kesibukannya. Enggak sibuk. Oh enggak ya. Enggak sibuk. Gimana? Oke, pokoknya tadi kan kesini juga jauh kan, lumayan dari Pandeglang Jauh. ke sini. Nanti pulang diongkosin sama Kak. Oh Agus. iya. Tolong ya Kak. Oke Kak, makasih ya Kak, Ya, makasih siap, banyak. sama-sama.